أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di awal tadi yang saya baca adalah Quran surah An-Nahl, urutan surah ke-16 di dalam Al-Quran, ayat 126 sampai 128. Nah, itu merupakan 3 rangkaian ayat terakhir yang terdapat dalam Quran surah An-Nahl tersebut. Diawali dengan ayat 126, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih." Dan jika kamu membalas, hendaklah pembalasan sebanding dengan apa yang mereka siksakan kepada kamu. Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan satu peristiwa yang itu melibatkan seorang budak yang bernama Wahsy. Nah, ketika perang Uhud berkecamuk, Wahsy inilah yang kemudian berhasil membunuh paman Nabi, yakni Sayyidina Hamzah. Ketika Nabi tahu bahwa Wahsy itulah yang membunuh pamannya, Sayyidina Hamzah, secara keji, dengan merobek dadanya dan diambil jantungnya dan digigit oleh Hindun, ya, yang merupakan istri dari Abu Sufyan. Mereka melakukan itu karena ingin membalas rasa sakit hatinya. Ya, ketika dulu pada peperangan Badar, banyak saudara-saudara mereka yang mati karena tebasan pedang dari Sayyidina Hamzah ini. Nabi bertekad, seandainya nanti ketemu dengan Wahsy dalam peperangan yang lain, Nabi akan membalas dengan yang setimpal terhadap kejahatan yang pernah dilakukan oleh Wahsy terhadap pamannya Sayyidina Hamzah. Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Wahsy itu merupakan satu kejahatan perang yang di dalam peraturan perang pada masa jahiliyah pun menganiaya orang yang sudah mati adalah termasuk tindakan yang sangat hina. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi seiring berjalannya waktu, kemarahan Nabi mulai menurun. Tekad Nabi untuk membalas kepada Wahsy pun mulai reda, karena Nabi teringat pada ujung ayat dari Quran surah An-Nahl ayat 126 itu, "Walain sabartum lahuwa khairul lis-sabirin." Dan jika kamu sabar, maka itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Nah, disinilah kita melihat betapa Nabi itu benar-benar memiliki budi pekerti yang agung, ya, sebagaimana dinyatakan dalam Quran surah Al-Qalam ayat ke-4, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Bahwa Nabi itu benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Nabi lebih memilih untuk bersabar daripada membalas perbuatan yang setimpal terhadap
kejahatan yang telah dilakukan Wahsy terhadap pamannya Sayyidina Hamzah. Lalu apa yang terjadi di kemudian hari? Nah, yang terjadi di kemudian hari adalah Wahsy memeluk Islam pada peristiwa Fathu Mekkah. Dan Wahsy menjadi muslim yang baik dan turut serta dalam peperangan-peperangan besar dan penting dalam Islam. Bahkan ketika Nabi SAW telah wafat dan Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, telah dikirim pasukan untuk membasmi pemberontakan orang-orang yang murtad di bawah Nabi palsu. Dan Wahsy ikut serta dalam pasukan itu untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab, Nabi palsu di Yamamah. Kita tahu bahwa pada masa jahiliyah dulu, Wahsy inilah yang telah membunuh paman Nabi Sayyidina Hamzah. Dan sekarang, dialah orang yang berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzab, Nabi palsu itu dalam peperangan tersebut. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa itu kita dapat mengambil satu keteladanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hal kesabaran. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita dihadapkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita. Entah itu sikap orang lain terhadap kita, atau ada omongan-omongan orang yang tidak menyenangkan hati kita. Nah, sebenarnya ini adalah satu ujian juga bagi kita. Allah ingin melihat bagaimana respon kita. Apakah kita membalas hal serupa atau kita lebih memilih untuk bersabar. Tentu saja bersabar itu adalah pilihan terbaik dalam menyikapi hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita. Sebagaimana dinyatakan tadi ya di ujung ayat, wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Dan jika kamu bersabar, maka itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya pada ayat 127 Allah menegaskan lagi, wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan bersabarlah engkau dan tidaklah sabar engkau itu melainkan dengan Allah. Pada ayat ini Allah ingin menguatkan Nabi bahwa apapun yang terjadi, sekalipun hal pahit yang dialami oleh Nabi, Allah perintahkan supaya Nabi tetap bersabar. Sebab sabar itulah kunci kemenangan. Nah, inilah rahasia sukses Nabi dalam menaklukkan musuh-musuhnya. Kita lihat saja misalnya dalam catatan sejarah ya, berapa banyak musuh-musuh Nabi itu yang memeluk Islam bukan karena mendapat intimidasi ataupun ancaman dari Nabi maupun kaum muslimin. Tapi justru mereka mau memeluk Islam itu karena terkesima dengan indahnya kesabaran dan sikap kelemah lembutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, disinilah kita dapat memahami bahwa esensi dari kita beragama itu adalah senantiasa menampilkan akhlak yang baik. Jadi bukan penampilan fisik atau penampilan lahiriah semata yang kita tonjolkan untuk menunjukkan bahwa kita ini orang beragama, bukan itu ya. Nah, tentu saja kita miris ya melihat ya kalau ada orang yang secara penampilan fisik atau penampilan lahiriahnya terlihat seperti seorang agamawan gitu ya, atau seorang ustadz katakanlah, tapi perilakunya tidak mencerminkan sebagai orang yang beragama. Naik ke atas mimbar ya bukannya memberi nasihat yang baik ya, nasihat yang teduh dan menyejukkan, tapi malah justru menyebar hoax ya, memprovokasi orang, menfitnah dan semacamnya. Jadi orang yang mendengar itu bukannya semakin bertambah imannya, tapi malah yang semakin bertambah itu adalah kemarahannya. Ya, jadi keluar dari pengajian bukannya semakin lembut, tapi malah jadi beringas dan buas. Nah, inilah yang sesungguhnya yang bisa merusak citra Islam yang rahmatan lil alamin itu. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kemudian dalam rangka menghibur Nabi, Allah menenangkan Nabi dalam lanjutan ayatnya, wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun. Dan janganlah engkau berduka cita terhadap mereka, dan jangan engkau bersempit hati lantaran tipu daya mereka.
Nah, ayat ini hendak menenangkan Nabi bahwa meskipun ada orang-orang yang tidak senang, ya, tidak mau percaya, tidak mau menerima, bahkan mereka menentang dakwah Nabi, padahal secara prinsip dakwah sebagaimana yang tertuang dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Padahal Nabi dalam berdakwah ya penuh dengan hikmah, ya dengan kebijaksanaan dan keteladanan. Wal mau'izatil hasanah, ya Nabi memberikan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kepada siapapun Nabi mau berdialog dengan cara yang baik. Tapi itu tadi ya, tetap saja ada orang-orang yang memang hatinya sudah keras ya, seperti batu, ya, tidak mau menerima ajakan Nabi. Nah, dalam hal inilah Allah menghibur Nabi supaya Nabi tidak bersedih karena mereka belum mau beriman ya, atau belum mau percaya. Toh masih banyak orang-orang yang percaya dan menjadi pengikut setia Nabi. Wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun. Jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada ayat 128 Allah menegaskan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah adalah beserta orang-orang yang bertakwa dan beserta orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, dalam ayat ini ada dua kata kunci yang Allah sebutkan secara bergandengan, yaitu kata takwa dan ihsan. Karena memang takwa dan ihsan ini memiliki keterkaitan yang erat. Ya, sebagaimana Buya Hamka mengatakan bahwa takwa itu adalah pakaian hati. Ya, jadi takwa pakaian hati, bukan pakaian badan. Nah, sementara amal kebajikan atau ihsan itu pekerjaan badan. Nah, disinilah kaitannya. Orang-orang yang ada sifat takwa dalam dirinya akan senantiasa terdorong untuk selalu berbuat ihsan. Nah, di dalam ihsan itu ada dua aspek ya. Ini kata Buya Hamka. Pertama, selalu berbuat baik, dan kedua, memperbaiki. Jadi harus ada dua aspek itu. Selalu berbuat baik dan memperbaiki. Itulah ihsan. Ihsan itu harus diterapkan di dalam pekerjaan dan ihsan kepada orang lain. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tuntunan yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Semoga pesan-pesan yang terkandung di dalam 3 rangkaian ayat terakhir dalam Quran Surah An-Nahl ini juga menjadi tuntunan bagi kita dalam meraih kesuksesan dunia maupun akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.